kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Selamat berjumpa, perkenalkan, saya Rokiah Widya Iswara BPSDM Provinsi NTT. Saya peserta workshop PKP Lembaga Administrasi Negara. Saya akan mempresentasikan strategi pembelajaran materi pelatihan manajemen mutu PKP yang ada di agenda 3 atau agenda pengendalian pekerjaan. Mata pelatihan ini durasinya itu 18 CP. Itu berarti saya akan bertemu peserta di kelas selama 2 hari. Dan banyak referensi yang saya pakai dalam pembelajaran ini, selain modul yang dari LAN. Selama proses pembelajaran ini, materi yang saya sampaikan selalu bersifat interaktif. Artinya, saya berharap di saat saya menjelaskan ada peserta yang mengajukan pertanyaan yang terkait dengan apa yang saya sampaikan tersebut. Secara yuridis, pelaksanaan penyelenggaraan PKP dan PKA berdasarkan pembelajaran ini saya bagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua pemaparan materi, dan penutup. Tahap ke-1. Deskripsi mata pelatihan ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang manajemen mutu dan kemampuan untuk menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta. Hasil belajar atau tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta diharapkan mampu memahami manajemen mutu dan menerapkan teknik-teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta. Indikator keberhasilannya adalah menjelaskan substansi ceramah manajemen yang disampaikan oleh penceramah. Yang berikutnya menjelaskan perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, serta menjelaskan standar mutu menurut International Organization of Administration atau ISO dan Standar Indonesia atau SNI. Yang keempat yaitu menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu menjelaskan teknik-teknik pengendalian yang relevan dengan pelaksanaan tugas peserta di instansinya. Yang keenam, mengendalikan proses pelayanan. Dan yang terakhir, yaitu mampu menganalisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Tahapan pembukaan ini, saya melakukan persepsi tentang materi-materi yang sebelumnya dan keterkaitannya dengan materi ini. Saya juga melakukan ice breaking untuk memecah kebekuan supaya terbangun interaksi yang baik antara fasilitator dan peserta dan menciptakan ya-ya dan penyemangat pembelajaran lainnya. Terkait dengan pembahasan indikator keberhasilan yang pertama, yaitu peserta diharapkan mampu menjelaskan substansi ceramah manajemen mutu yang disampaikan oleh pemerintah. Pada pembahasan materi ini, saya juga akan membahas beberapa hal yang terkait dengan mutu. Di antaranya, berbagai definisi mutu menurut pendapat para ahli. Yang kedua, yaitu saya juga akan membahas tentang pentingnya manajemen mutu di instansi pemerintah. Yang ketiga, saya akan membahas penerapan manajemen mutu di instansi pemerintah dan saya akan menjelaskan juga isu-isu kepemimpinan berbasis pelayanan publik. Pada pembahasan ini akan menggunakan waktu selama 60 menit. Karena materi ini adalah tentang ceramah manajemen mutu, maka di segmen ini saya akan sama-sama menyaksikan tayangan film pendek atau video yang temanya tentang mutu. Lalu, peserta menyimak dan menelaah serta mengidentifikasi informasi dan esensi tentang mutu yang terkandung dalam film atau video tersebut. Kira-kira nilai-nilai mutu apa saja yang bisa diambil dari tayangan film atau video tersebut?
Yang berikutnya terkait dengan keberhasilan pembelajaran yang kedua, yaitu peserta diharapkan mampu menjelaskan perkembangan dan ruang lingkup manajemen mutu, sehingga fasilitator akan menjelaskan tentang satu, akan menjelaskan tentang perkembangan manajemen mutu. Yang kedua, manajemen mutu dan perkembangan peradaban manusia. Yang ketiga, manajemen mutu sebagai indikator kemajuan suatu bangsa. Yang ketiga, konsep PDCA atau Plan, Do, Check, dan Action dalam pengendalian kualitas dan mutu. Di sesi ini terjadi interaksi tanya jawab antar fasilitator dengan peserta, dan sesi ini akan membutuhkan waktu 60 menit. Untuk mencapai hasil pembelajaran yang ketiga, yaitu agar peserta mampu menjelaskan standar mutu menurut International Organization Standardization atau ISO dan standar Indonesia atau SNI, untuk lebih memahami dan mempermudah pembelajaran, maka dalam sesi ini saya akan menganjurkan peserta pelatihan untuk mendownload bahan ISO dan SNI yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah itu, saya juga akan menjelaskan tentang ISO sebagai suatu organisasi standar mutu, standar ISO dan SNI, standar manajemen mutu ISO dan SNI yang relevan dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Pada segmen ini, untuk mempertajam dan memperkaya wawasan serta meningkatkan pemahaman peserta tentang betapa pentingnya standar mutu pelayanan publik itu, maka saya akan memutarkan film pendek atau video tentang standar manajemen mutu ISO dan SNI yang relevan dengan pelaksanaan tugas instansi pemerintah. Lalu saya akan mengelaborasikannya bersama peserta. Pada segmen ini akan memerlukan waktu 120 menit. Keberhasilan pencapaian pembelajaran yang berikutnya atau indikator keberhasilan yang keempat adalah bagaimana supaya peserta mampu menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP sebagai pengendalian mutu pelaksanaan tugas di instansi pemerintah. Di sini saya akan membahas tentang hal-hal tugas yang melekat dengan tugas keseharian peserta sebagai pelayan publik. Oleh karena itu, di sesi ini saya akan menjelaskan tentang lebih luasnya. Saya akan menjelaskan kenapa di pemerintahan itu diperlukan SPIP dan fungsi SPIP di pemerintahan itu apa saja. Unsur-unsur SPIP itu apa saja dan bagaimana upaya pengendalian mutu dalam SPIP sesuai tugas pejabat pengawas. Untuk mempertajam apa yang sudah saya jelaskan tersebut, mengingat peserta mereka adalah para pejabat yang kaya akan pengalaman di pemerintahan sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka di sesi pembelajaran ini saya akan menggunakan metode diskusi curah pendapat atau brainstorming, agar peserta dapat saling berinteraksi dan saling berbagi pengalaman serta mengeksplor pemikirannya tentang materi ini. Oleh karena itu, di sesi materi ini akan menggunakan waktu selama 120 menit. Berikutnya adalah pencapaian keberhasilan yang kelima, yaitu supaya peserta mampu menjelaskan teknik-teknik pengendalian mutu terlebih yang melekat dengan tugas peserta masing-masing. Di pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis teknik pengendalian mutu beserta contoh-contohnya yang biasanya dilakukan di pemerintahan. Antara lain, satu, teknik pengendalian secara tradisional. Yang kedua, yaitu teknik tentang pengendalian secara modern. Yang berikutnya teknik pengendalian statistik atau kuantitatif. Yang berikutnya yaitu teknik pengendalian yang non-statistik. Untuk mengelaborasi materi ini, maka dilakukan metode diskusi window shopping untuk mengeksplor pengetahuan setiap para peserta.
Diperlukan waktu 130 menit untuk menjelaskan juga tentang tujuan pengendalian dan penerapannya dalam pemerintahan. Berikutnya adalah pencapaian keberhasilan yang keenam, yaitu peserta mampu mengendalikan proses pelayanan untuk dapat mencapai konsep efektivitas dan efisiensi, terutama dalam menggunakan sumber daya keuangan yang terkait dengan proses pelayanan publik yang melekat dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas. Maka di sesi pembahasan materi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana dan menerangkan macam-macam cara pengendalian anggaran, antara lain dengan menggunakan laporan statistik, dengan menggunakan analisa seimbang, atau pilihan terakhir yaitu pengembalian investasi. FGD diperlukan sesi ini karena dengan metode FGD ini efektif untuk ajang saling menggali dan saling melengkapi pemikiran dan wawasan antar peserta dalam hal teknik pengendalian. Di sesi ini juga diizinkan jika peserta mencari informasi lain tentang yang terkait materi ini melalui media online. Yang terakhir yaitu pencapaian keberhasilan pembelajaran yang ketujuh, yaitu peserta mampu menganalisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Pada pembahasan materi ini saya akan menjelaskan tentang analisa permasalahan manajemen mutu dan solusinya. Yang kedua, berdasarkan hasil analisa sebab akibat, selanjutnya dilakukan analisa solusinya dari sudut pandang manajemen mutu. Pada sesi ini saya akan menggunakan metode studi kasus tentang gagalnya atau buruknya implementasi mutu yang penuh dengan kontroversi yang sedang terjadi di daerah kami. Kemudian peserta melakukan analisa sebab dan akibatnya, dan saya membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Lalu hasil diskusi setiap kelompok dipresentasikan. Terjadi tanya jawab dalam sesi presentasi ini, dan saya meluruskan atau menambahkan apabila ada yang perlu diluruskan atau ada yang perlu ditambahkan. Di sesi penutupan ini saya melakukan umpan balik pertanyaan terkait materi yang sudah saya sampaikan. Kemudian saya akan melakukan rangkuman bersama peserta. Kemudian saya akan melakukan evaluasi dengan cara menanyakan kembali materi-materi yang sudah saya sampaikan. Sebagai penutup pembelajaran, saya mengapresiasi peserta dan pamit. Baik, dengan berakhirnya materi ini, Ibu Bapak, saya mohon pamit. Mohon maaf apabila selama kebersamaan ini dengan Ibu Bapak, saya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Ibu Bapak. Kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Saya manusia biasa, saya pasti punya kekurangan. Kurang dan lebihnya sampai di sini saja. Sukses selalu. Sampai jumpa.